Hai halo Sobat Netchat semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur yang sangat menarik dimainkan oleh legenda catur dunia, yaitu Karl Schlechter. Schlechter merupakan pecatur asal Austria yang terkenal sebagai rajanya remis dalam catur. Karena dari semua pertandingan catur yang dia mainkan, setengahnya menghasilkan remis. Oke teman-teman, kita langsung ke permainannya. Pada pertandingan kali ini, lawan Schlechter adalah Bernhard Reissig yang memegang buah putih dan tentu Schlechter sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Vienna, Austria pada tahun 1893. Bernhard membuka permainan dengan pion B4, sebuah pembukaan Polandia, pembukaan yang jarang dimainkan ya teman-teman. Lalu dibalas dengan E6, gajah B2, lalu hitam membawa kuda ke F6. Putih mendorong A3 dan ditawari pertukaran pion oleh hitam. Di sini Bernhard tidak menerima penukaran, tapi pion terus didorong maju. Hitam melanjutkan dengan D5 dan disambut putih dengan langkah tidak akurat mendorong D4 menyerang pion. Di sini menteri hitam langsung saja menyerang raja dan kuda menghalangi. Kuda hitam naik menekan kuda dan menteri ikut melindungi. Hitam langsung saja pion kali pion menyerang kuda 3 kali dan menteri langsung pukul pion. Di sini gajah gelap menyerang menteri dan meninggalkan penjagaan terhadap pion G7. Direspon menteri meluncur memukul pion dan menyerang benteng. Di sini Schlechter tidak menyelamatkan benteng, tapi gajah memukul pion skak. Raja terpaksa bergeser ke D1 dan langkah mewujudkan di sini benteng masih tidak diselamatkan dan memilih pion maju menyerang kuda. Langkah pion ini tentu untuk mengusir kuda dan memberi tempat bagi menteri skak mati E1 ya teman-teman. Namun di sini tentu menteri putih ada tempo skak sekalian melahap benteng. Jadi raja terpaksa naik ke E7 dan lanjut menteri membantai gajah gratis. Pion langsung saja balas kali kuda menyerang gajah dan gajah gelap putih mau tidak mau hanya bisa mundur dan membuat raja terkurung tidak bisa kemana-mana. Di langkah ini Schlechter melanjutkan pengorbanan benteng lagi, yaitu dengan melompatkan kuda ke D7. Menteri rakus ini langsung saja kali benteng dan mengisolasi dirinya di tempat terpencil. Menteri hitam merespon dengan kali pion untuk melindungi B7 serta mengincar petak D5 untuk mematikan raja putih dalam 2 kali gebrakan. Schlechter tentu memanfaatkan posisi raja ya yang sudah terkurung. Lalu Bernhard membawa gajah ke F4, membuka ruang kabur untuk raja, dan hitam tetap menteri ke D5 skak. Raja kabur ke C1 dan gajah mengejar. Tentu ini langkah pengorbanan gajah ya teman-teman. Setelah gajah pukul gajah, Schlechter mencoba menghilangkan penjagaan gajah di diagonal gelap dengan mengorbankan kuda lompat ke F2. Tapi tentu langkah kuda ini merupakan ancaman skakmat 1 langkah ya, dengan menteri menyusup ke D1. Jadi sudah terhitung 5 kali pengorbanan perwira dari hitam. Di sini Bernhard terpaksa mengeliminasi kuda dan tentu saja gajah di sini melepas penjagaan petak D2. Dan dengan senang hati, menteri hitam di sini langsung skak di D2 dan putih juga langsung mengakhiri permainan dengan menyerah kalah. Lihatlah teman-teman, di sini perwira hitam hanya tersisa menteri dan 1 kuda, berbeda dengan putih yang hanya kehilangan 1 kuda saja. Secara hitungan matematis, hitam sudah rugi 15 poin di posisi ini. Namun sekali lagi, dalam permainan catur, bukanlah yang mempunyai poin terbanyak yang menang, tapi yang unggul secara posisi. Bisa kita lihat, meskipun di sini putih unggul materi, tapi sebagian besar perwiranya belum berkembang dan tidak bisa melakukan serangan apapun. Bisa kita lihat juga kalau di sini menteri putih sudah terjebak karena kerakusannya sendiri dan posisi raja pun sudah terkurung. Tapi lihatlah posisi hitam teman-teman. Di sini pion C3 berhasil mengurung
dan membatasi gerak langkah Raja Putih. Dan jika permainan dilanjutkan, kematian bagi Raja Putih hanya tinggal 2 langkah lagi. Kita lihat, jika permainan sampai dilanjutkan, Raja hanya bisa gerak ke B1, akan disusul Menteri Skak di D1, dan Raja hanya punya petak aman ke A2, dan akan diakhiri Menteri kali pion Epaulet Mate. Sungguh permainan yang sangat brutal ya teman-teman. Di sini Karl Slater benar-benar mengorbankan semua perwira untuk menyudutkan posisi Raja, menjebak menteri, dan juga membuat perwira putih yang lain lambat berkembang. Tapi perlu diingat ya teman-teman, pengorbanan brutal ini tentu dengan kalkulasi yang matang dan tidak sembarangan. Lalu kesalahan apa saja yang sebetulnya telah dilakukan putih di permainan ini, sehingga dengan semua keunggulannya dia malah kalah? Pertama, kita lihat posisi ini teman-teman. Setelah hitam mendorong D5, di sini putih malah memajukan D4, menciptakan peluang untuk menteri menyerang raja. Setelah kuda ikut menyerang, putih sibuk menyelamatkan kuda di C3 dengan membawa menteri ke D3, dan tanpa sadar sayap rajanya tidak berkembang sama sekali. Lalu yang kedua, pada posisi ini, menteri putih ini memang terlalu rakus ya. Melihat gajah gratis langsung disikat, padahal posisi raja sudah terdesak. Langkah terbaik di sini seharusnya bukan menteri kali gajah, tapi kuda lompat ke H3. Jikapun kuda kali kuda, gajah membalas, lalu menteri kali gajah mengancam skakmat 1 langkah di E1 dengan tempo menyerang benteng. Dan di sini tentu putih bisa menggagalkan ancaman skakmat dengan kuda kali gajah. Meskipun menteri kali benteng, posisi putih masih relatif aman, posisi seimbang, dan permainan masih bisa dilanjutkan. Lalu ketiga, langkah blunder fatal yang dilakukan putih adalah ketika menerima pengorbanan benteng ini teman-teman. Posisi menteri terkurung dan tentu mengizinkan menteri hitam memukul pion dengan langkah lanjutan menyerang ke D5. Langkah gajah mengosongkan petak kabur jadi sia-sia, karena setelah menteri skak, hitam hanya tinggal menghilangkan penjagaan gajah gelap saja. Dan Slater melakukan hal tersebut dengan sangat sempurna. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ulasan permainan brutal kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.